Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Mohon maaf hari ini video tidak seperti biasanya, tapi akan Bapak jelaskan melalui PowerPoint. Bapak kira ini akan lebih mudah dipahami untuk unsur kebahasaan karena ini banyak hal yang harus dibahas ya. Sebelum kita memulai pelajaran di unsur kebahasaan, Bapak akan membahas sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian teks eksposisi. Bapak tegaskan lagi, teks eksposisi adalah teks yang memberikan informasi secara singkat, padat, dan jelas. Nah, dasarnya teks eksposisi itu berisi tentang argumentasi, pendapat seseorang yang dikuatkan dengan bukti, sehingga seseorang bisa mengikuti atau bisa percaya atau bisa kita ajak di sifatnya persuasif untuk mengikuti apa yang kita pendapat kita tersebut begitu ya. Nah, selanjutnya unsur dari teks eksposisi ada 3, harus kita ingat-ingat. Ada tesis, lalu ada argumentasi, dan ada penegasan ulang dan rekomendasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke unsur kebahasaan dalam teks eksposisi. Unsur kebahasaan dalam teks eksposisi itu kurang lebih ada 7 ya. Yang pertama harus kita pahami adalah istilah. Kenapa istilah masuk di dalam unsur kebahasaan? Karena ketika teks eksposisi itu membahas suatu masalah, jadi teks eksposisi itu bisa membahas suatu masalah tertentu. Misalnya kalau sekarang yang sangat sedang viral ya, yang sedang viral itu tentang kata-kata anjay. Nah, kata-kata anjay ini maka akan ada hubungannya dengan bahasa. Nah, ketika kita menulis teks eksposisi, di sana akan memunculkan banyak-banyak istilah. Beberapa istilah tentang kebahasaan. Nah, istilah kebahasaan itu seperti ada leksikal, gramatikal, ada leksikon, lalu ada morfem, akan ada banyak istilah-istilah kebahasaan karena setiap bidang keilmuan itu pasti ada istilah-istilah masing-masing. Terlebih bidang keilmuan biologi, maka istilahnya akan sangat banyak sekali. Nah, di sini juga kalau dalam teks eksposisi ada istilah. Nah, istilah itu dalam memaknainya ada 2 cara, yaitu cara leksikal dan cara gramatikal. Nah, ini kita akan memahami salah satu istilah dalam bahasa. Jadi, makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan kamus. Jadi, apa yang ada di dalam kamus itu, yaitu adalah yang disebut sebagai makna leksikal. Sedangkan makna gramatikal, yaitu makna yang diperoleh karena adanya proses gramatikal. Seperti afiksasi. Afiksasi itu adalah imbuhan. Reduplikasi itu pengulangan. Ada perubahan bentuk. Nah, misalnya di sini ada jalan, berjalan, jalan-jalan, dan jalan keluar. Ini maknanya sudah berbeda-beda ya. Selanjutnya, adjektif atau kata sifat. Ini sudah paham semuanya. Ya, adjektif kalau dalam bahasa Inggris sudah dipelajari sebagai kalau dalam bahasa Indonesia disebut adjektiva, kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai adjektif. Ya. Beberapa ciri kata adjektif yaitu bisa diikuti dengan kata-kata agak, sangat, paling, sekali. Ya. Seperti kita tahu kan adjektiva itu seperti cantik, pintar, cerdas, baik. Berarti bisa diikuti agak cantik, agak pintar, sangat cantik, sangat pintar, sangat baik, paling cerdas, seperti itu ya. Lalu bisa membentuk konstruksi, jadi bangunan. Konstruksi itu kan bangunan atau satu kesatuan lalu kata sifat yang diulang dan ditambahi dengan nya. Sebaik-baiknya, secantik-cantiknya. Sebenarnya nggak ada kata-kata sebaik mungkin, itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Atau dikatakan ada, tapi itu bukan kata baku. Yang baku ya sebaik-baiknya, secerdas-cerdasnya, seperti itu. Selanjutnya, afiksasi. Nah, tadi kita ada istilah afiksasi. Afiksasi itu adalah, bahasa sederhananya adalah pengimbuhan atau imbuhan yang kita kenal dengan berkan itu ya. Ya, itu sudah paham. Nah, afiksasi itu pada dasarnya dibagi menjadi 3. Ada prefiks ketika afiks itu ada di depan. Lalu ada infiks ketika afiksasi itu ada di belakang. Di tengah, ada di sisipan. Lalu ada sufiks kalau afiks itu ada di belakang.
Nah, tapi di sini yang akan kita pelajari adalah ada afiks gabungan dan dan konfiks. Nah, apa afiks gabung dan konfiks itu? Yang pertama kita bahas adalah konfiks. Nah, konfiks itu ketika ada kata dasar, kita perhatikan bahwa kata masyarakat ini merupakan kata dasar masyarakat. Nah, ketika mendapatkan imbuhan, diapit oleh imbuhan depan dan belakang, maka dia disebut sebagai konfiks. Lagi, perdamaian. Perdamaian itu kan dari kata-kata bentuk dasarnya adalah damai. Mendapatkan imbuhan perdanaan menjadi perdamaian. Sama dengan mempelajari. Nah, konfiks itu tidak bisa disebut sebagai konfiks kalau salah satu imbuhannya diambil, dia tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya, tadi kan Bapak bilang bahwa masyarakat itu bentuk dasar yang diapit oleh dua imbuhan, ke dan an. Kalau diambil ke-nya, jadinya kata-kata masyarakatan. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kata masyarakatan. Atau an-nya yang diambil jadi ke masyarakat. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kata ke masyarakat. Sama juga perdamaian. Misal diambil an-nya jadi perdamai. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kata-kata perdamai. Damaian juga tidak ada. Begitu juga dengan mempelajari. Nah, ini berbeda dengan afiks gabungan. Kalau afiks gabungan itu prinsipnya juga sama, tapi dia akan bisa berdiri walaupun salah satu imbuhannya diambil. Misalnya, memunguti, itu kan sebenarnya kata-kata yang diapit oleh dua imbuhan juga, me sama i. Tapi misalnya i-nya dihilangkan, dalam bahasa Indonesia masih ada memungut. Sedangkan memungut sendiri masih bisa dijabarkan lagi, ada me dan pungut. Sama dengan membacakan. Membacakan itu kan dari kata dasarnya baca. Sisipan imbuhannya yang mengapit kan ada dua, mem dan kan. Nah, tapi salah satunya kalau dijabarkan itu masih bisa membaca dan kan, dan membaca masih hidup. Itu berlaku juga untuk pembacaan ya. Nah, ini yang sedikit lebih sulit. Kita akan belajar tentang verba. Nah, berdasarkan jenis predikatnya, predikat ya, jadi subjek, predikat. Predikat itu berarti kalau dalam verba yaitu kata kerjanya, aktivitasnya. Ada dua jenis kalimat, yaitu ini berdasarkan verba ya, yaitu kalimat predikatnya berwujud kata atau frasa benda, sedangkan kalimat nomina adalah kalimat yang predikatnya selain kata kerja. Berikut uraian tentang pembagian kalimat verba. Nah, kalau predikatnya kalimat verba itu atau kata kerja bisa dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, sebenarnya pada dasarnya ada dua, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Yang pertama adalah kalimat aktif transitif, harus mempunyai objek. Jadi kalimat yang dibuat ini harus ada objeknya. Objek itu berarti yang dikenai pekerjaan. Misalnya, ia membaca buku pelajaran. Ia membaca buku pelajaran. Ia itu subjek, membaca itu predikat, buku pelajaran itu objek. Sama dengan saya membaca cerita, misalnya. Sama seperti itu. Nah, yang kedua, kalimat dui transitif, yaitu kalimat yang membutuhkan kehadiran objek dan pelengkap. Nah, ada pelengkap di sini. Ibu menjahitkan adik saya baju baru. Ibu subjek, menjahitkan predikat, adik saya objek, baju baru pelengkap. Pelengkap itu seperti ada kata-kata apa, begitu. Misalnya begini. Misalnya kalimat yang pertama, yang contoh pertama itu kita juga bisa berikan pelengkap. Ia membaca buku pelajaran apa? Buku pelajaran apa? Misalnya buku pelajaran bahasa Indonesia. Maka bahasa Indonesia di situ menjadi pelengkap. Namanya pelengkap itu bisa ada, bisa tidak. Ya. Ibu menjahitkan adik saya kan bisa. Ibu membacakan buku adik saya kan bisa. Kalimat semi transitif yaitu yang boleh diikuti objek, boleh juga tidak. Nah, ini boleh ada objeknya, boleh tidak ya. Ini bergantung. Bisa ada, bisa tidak. Kalimat aktif intransitif yaitu kalimat yang tidak menggunakan objek. Nah, tidak menggunakan objek ini biasanya kalau ada kata kerjanya maka dia menggunakan awalan ber. Contoh di sini bersenjata, pistol. Maka bersenjata itu predikat, pistol itu adalah pelengkap. Subjek, predikat, pelengkap. Nah, ini ayah berdagang atau ayah berdagang buah-buahan. Maka buah-buahan di sini adalah sebagai pelengkap, gitu ya. Jadi misalnya
kata-kata saya berjalan, maka berjalan itu tidak butuh objek di belakangnya, tidak ada objek. Jadi di belakangnya berjalan itu kalau tidak keterangan, ya dia adalah pelengkap, begitu ya. Nah, ada contoh lagi yang pertama, subjek predikat adik tidur siang. Ini adalah kalimat pasif ya, adik tidur siang. Adiknya itu, maaf ini kalimat aktif. Adiknya itu adalah subjek, tidur siang itu adalah predikat, gitu ya. Kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu adalah kalimat yang biasanya diawali dengan imbuhan di depannya. Ada tulis predikat kalimat pasif ya. Kakak itu kata kerja berimbuhan ter ke an. Nah, kalau ada yang imbuhannya terjatuh ke an, berarti apa? Membaca. Nanti kita lihat ya contohnya ya. Di ya. Dan pasif persona yaitu gabungan kata ganti dan kata kerja. Coba kita lihat contohnya. Adik dimarahi ibu. Nah, yang membuat dia menjadi kata pasif adalah ketika dia ada kata kerjanya diawali dengan imbuhan di. Adik dimarahi ibu. Buku ini aku pinjam. Buku ini itu subjek, aku pinjam itu predikat. Ini merupakan kalimat pasif persona. Ya, sama halnya dengan buku ini aku baca. Kalimat nominal berpredikat ini ya, selain kata kerja, berarti dapat berwujud kata benda, frasa benda, kata sifat, frasa sifat. Kata bilangan atau frasa preposisi. Contohnya, ibunya seorang guru. Ibunya itu adalah subjek, seorang guru itu frasa benda. Itu predikatnya ya. Jadi ibunya itu subjek, frasa bendanya di sini adalah predikat. Adikku cantik sekali. Adikku adalah subjek. Cantik sekali kan sebenarnya frasa sifat. Nah, di situ merupakan predikatnya. Ini kalau kalimat nomina ya. Kambingku 5 ekor. Kambingku itu subjek, 5 ekor itu frasa bilangan. Menjadi predikatnya. Ia di sana. Ia adalah subjek, di sana itu merupakan frasa preposisi. Ya, itu menjadi predikat. Ya, sekian. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Jika ada hal yang masih perlu dipertanyakan, silahkan kalian tanyakan ke Bapak ya. Ini tentu mengalami banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum.